Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Zahra dengan NPM 2308264. Hari ini saya membawakan materi biasa 1 yang berjudul Anatomi Sistem Pencernaan atau Saluran Gastrointestinal Atas. Jadi yang pertama itu ada cavum oris. Dia itu meluas dari bibir hingga isthmus faucifum. Terdapat vestibulum oris, bagian antara bibir dan pipi di sebelah luar dengan gusi dan gigi di sebelah dalam. Setelah itu dia terdapat ruang sempit atau celah yang berhubungan keluar melalui rima oris, dan dinding lateral ini dia pipi yang disebut oleh musculus buccinator. Yang kedua ada cavitas oris propria. Dia terletak di bagian dalam arcus alveolaris, gusi dan gigi geligi. Terdapat atap dan dasar. Di atap itu dia ada palatum durum atau anterior dan palatum mole atau posterior. Dan di dasarnya dia terdapat 2/3 anterior lingua atau dorsum linguae. Yang ketiga ada dentes. Dentes itu terdapat dua, ada desidua dan permanen. Desidua ini dia ada 20 buah, yang mana di dalamnya itu ada 4 incisivus, 4 caninus, dan 4 molar pada setiap rahang. Sedangkan di permanen dia tuh terdapat 32 buah, yang di dalamnya terdapat 4 incisivus, 2 caninus, 4 premolar, dan 6 molar pada setiap rahang. Yang keempat ada lingua. Lingua ini dia juga terdapat dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Di intrinsik ini dia terdapat musculus longitudinalis superior dan inferior linguae, musculus transversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Fungsinya itu untuk mengubah bentuk lidah. Dan di ekstrinsik dia terdapat musculus genioglossus, musculus hyglossus, dan musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Fungsinya untuk menggerakkan lidah. Di sini juga dia terdapat glandula salivatoria, itu ada major dan minor. Di major dia terdapat glandula parotidea, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Sedangkan di minor dia tersebar di area palatum, bibir, pipi, dan tonsil-tonsil dan lidah. Fungsinya itu yang pertama untuk kelembapan mukosa lidah, dan yang kedua itu untuk mencegah karang gigi dan membantu merasa makanan. Buat yang pertama itu untuk menjaga kelembapan mukosa lidah. Setelah itu yang kedua ada faring. Faring ini dia terletak di belakang, yang terdapat 3, ada cavum nasi atau nasofaring, cavum oris atau orofaring, dan laring itu laringofaring. Dia berbentuk mirip corong, bagian atas melebar di bawah kranium, bagian bawah menyempit dan berlanjut menjadi oesophagus setinggi C6. Dinding faring itu terdapat 3, ada mukosa, fibrosa, dan muskular. Pada ini juga terdapat otot-otot. Yang pertama ada otot constrictor, terdapat musculus constrictor pharyngeus superior, media, dan inferior. Dia itu berjalan melingkar. Sedangkan di otot longitudinal dia terdapat musculus staphyloparyngeus dan musculus salpingopharyngeus. Dia berjalan longitudinal. Kontraksi otot constrictor sendiri ini dia mendorong bolus ke bawah masuk ke esophagus. Serabut paling bawah musculus constrictor ini dia terdapat efek sphincter yang mencegah masuknya udara ke dalam esophagus. Yang ketiga ada esophagus. Esophagus itu dia tabung muskular 10 inci atau 25 cm dan rata-ratanya 2 cm. Mulai dari batas bawah cartilage cricoidea setinggi VC6 sampai cardia ventriculis setinggi VTH10. Terdapat juga hiatus esophagus sampai FTH10. Terdapat 2 regio juga, yaitu regio cervical. Regio cervical tuh dia esophagus berada di depan kolumna vertebralis, bagian lateral dibatasi oleh lobus glandula thyroidea, dan di bagian anterior berhubungan dengan trakea dan nervus laryngeus recurrens. Setelah itu yang kedua dia ada regiotoraks. Regiotoraks itu dia esophagus berjalan ke bawah di sisi kiri, dan saat berada setinggi angulus sterni, arcus aorta ini dia mendorong esophagus ke arah garis tengah. Dia juga terdapat lapisan dinding. Lapisan esophagus ini pertama ada tunica adventitia, dia itu lapisan luar jaringan ikat kecuali di bagian distal atau serosa. Yang kedua ada tunica muscularis, dia stratum longitudinal di luar dan stratum circularis di dalam. Dan stratum longitudinal ini dia dibedakan atas. Yang pertama ada sepertiga superior atau otot lurik, yang kedua ada sepertiga media atau otot lurik dan otot polos, dan yang ketiga ada sepertiga inferior otot polos. Terus ada tunica mucosa, dia terdapat non-keratin strativa squamous epithelium. Esophagus ini juga terdapat 2 sphincter. Yang pertama ada sphincter oesophagus superior atau oesopharyngeus
oesopharyngeal junction atau musculus cricopharyngeus. Dan yang kedua ada sphincter esophagus inferior atau gastroesophageal junction. Yang keempat ada ventriculus atau gaster. Jadi dia tuh berada pada kuadran kiri atas atau klinis, epigastrium, hipocondrium sinistra, dan meluas hingga umbilicalis. Dia berbentuk huruf J dengan dua lubang, yaitu ostium cardiacum dan ostium pyloricum. Dan terdapat juga dua kurvatura, ada kurvatura major dan kurvatura minor, dan terdapat dua dinding paries, yaitu paries anterior dan paries posterior. Gaster ini juga dibagi menjadi bagian pars cardiaca gastrica, fundus gastrica, corpus gastrica, dan pars pylorica gastrica. Kurvatura minor ini digantung pada hepar oleh omentum minus. Minum yang terdapat ligamentum gastrohepatica dan ligamentum hepatoduodenalis. Setelah itu ada omentum majus, dia itu ligamentum gastrolienalis dan ligamentum gastrocolica. Dia terbentang dari bagian bawah kurvatura major sampai ke kolon transversum. Setelah itu ada bursa omentalis, itu kantong peritoneal yang luas. Di belakang gaster dan omentum minus itu ada pintu masuk ke dalam bursa omentalis, disebut foramen omentalis atau foramen epiploicum. Setelah itu tunica muscular gaster ini juga mengandung stratum longitudinal, stratum sirkular, dan tunica muscularis fibrae obliquo. Di tunica mucosa gaster tebal ini dia juga mengandung banyak pembuluh darah dan terdiri atas banyak lipatan atau plica gastriae atau juga disebut dengan rugae yang arahnya terutama longitudinal. Dan yang terakhir itu ada duodenum. Duodenum itu atau disebut juga dengan usus 12 jari dengan panjang 10 inci atau 25 cm, setinggi L1 sampai L3. Dia melengkung di sekitar kaput pankreatis. 1 inci 2,5 cm. Pertama menyerupai gaster atau intraperitoneal. Sisanya terletak retroperitoneal. Satu regio epigastrica dan umbilicalis ini juga terdapat di pars superior, pars descendens, dan pars horizontalis, dan juga pars ascendens duodenum. Jadi di pars superior duodenum ini dia duodenal bulbi, terus dia ukurannya 2 inci atau 5 cm. Dia terdapat pada planum transpyloricum. Setelah itu di pars descendens duodenum itu dia ukurannya 3 inci atau 8 cm. Terdapat ampula hepatopancreatica. Itu dia papilla duodenum major. Terus ada pars horizontalis duodenum. Itu dia ukurannya 3 inci atau 8 cm. Dia berjalan horizontal ke kiri pada planum subcostal atau subcostale. Setelah itu ada pars ascendens duodenum. Dia ukurannya 2 inci atau 5 cm, berjalan ke atas dan kiri dan berakhir di flexura duodejejunalis. Flexura ini dia difiksasi oleh lipatan peritoneum atau ligamentum traits, atau juga disebut dengan musculus suspensorium duodeni. Satu ligamentum traits ini atau musculus suspensorium duodeni ini dia melekat ke atas pada crus dextrum diaphragma. Satu juga terdapat tunica mucosa atau plica circularis. Untuk referensinya saya dapetin di Richard L. Drake Gray Basic Anatomy. Satu ada Richard S. Neal Anatomy Clinic untuk mahasiswa kedokteran edisi ke-6. Setelah itu ada Sobota Atlas of Human Anatomy Internal Organs, dan setelah itu ada Kate Elmore Essential Clinical Anatomy 5th edition. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.